Halo guys, kali ini kita bakal lanjutin cerita Israel lagi. Di part sebelumnya, Kuro diserang oleh tentara Kaete dan Selcirka bertemu Gyesuna dan Mestalaktil di taman kota. Di part kali ini kita bakal flashback bentar ke masa lalu dari mata obsidian dan lihat bagaimana kondisi di faksi Kaete. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. 3 tahun sebelumnya di kota Perakuta, setelah kehancuran dua kerajaan besar akibat teror Raja Iblis Sejati, kondisi di sini cukup buruk. Banyak terjadi konflik bersenjata antar wilayah akibat gejolak politik setelah dua kerajaan besar hancur. Hal ini tentu saja memakan banyak korban. Di sebuah basement perumahan di pinggiran kota, beberapa anggota mata obsidian juga menjadi korban akibat konflik ini. Apakah ini Rehem? Kemana perginya segala sesuatu mulai dari hidung hingga dagu? Besi ini sudah dicairkan dan digulung di sekitar tulang. Penyiksaan macam apa yang mereka alami? Ucap Harutoru yang adalah asasin sekaligus dokter di mata obsidian. Pak, aku minta maaf, dialah satu-satunya yang kutemukan. Wajah Haine terbakar dan tidak yakin apakah dia akan sadar kembali. Jawab Yakrai. Aku pikir Tex juga sudah mati, tapi mayatnya belum muncul. Kemudian di sana, Selcirga yang adalah partner dari Rehem mencoba membuat lelucon untuk mencairkan suasana, namun malah dimarahi oleh Harutoru. Kami sudah tahu siapa yang menjebak ketiganya. Shinji si bagian kolom, perwira staf tentara kota. Shinji si bagian kolom? Tapi kontrak kita dengan kota Perakuta belum berakhir. Bagaimana mereka bisa mengkhianati kita seperti ini? Mereka pasti berencana menggunakan serangan mendadak untuk menyingkirkan kita sejak awal. Mereka bertiga adalah orang-orang yang bertugas menangani Shinji si bagian kolom. Sejak awal, mereka berencana menggunakan kita, menggunakan mata obsidian dan membuang kita setelah selesai. Shinji si bagian kolom adalah seorang petugas staf pengunjung yang dipekerjakan oleh pemerintah kota Silver. Mungkin mata obsidian kayak Kakatsuki ya, di mana mereka jadi tentara bayaran buat hidup. Kita akan membalas dendam. Apapun yang terjadi, aku akan memberi mereka pelajaran. Yakrai tidak peduli perintah apa yang diucapkan, tangan ini akan memenggal kepala Shinji. Ucap salah seorang anggota. Harutoru yang mendengar hal ini pun membalas. Ini jelas sebuah tantangan. Itu sebabnya mereka membiarkan kita menemukan mayatnya. Mereka mencoba menggunakan pembalasan kita sebagai alasan untuk memburu kita. Teman-teman, tanya Selcirga. Yakrai, kita mungkin berdosa, tersesat dari jalan yang benar. Namun meski begitu, kita menjadi mata obsidian justru karena kita tidak ingin dibuang seperti sampah sungguhan. Aku akan berbicara dengan pemimpin kita. Tunggu sebentar, Harutoru. Tidak mendengarkan Selcirga, mereka lalu pergi meninggalkan Selcirga sendirian di sana. Keesokan harinya, tuntutan Harutoru dan yang lainnya ditolak. Lalu untuk menghindari konflik skala penuh dengan Shinji si bagian kolom, aliansi mereka dihentikan secara sepihak. Mata obsidian kemungkinan besar akan segera pergi dari kota Silver City. Nona Selcirga, sebuah suara terdengar melalui pintu. Nona Selcirga, apakah kamu menangis? Nyonya, Selcirga tahu itu adalah suara Linaris. BTW di sini umur Linaris masih 14 tahun ya. Sadar bahwa tuannya mengkhawatirkan dirinya, Selcirga mencoba membuat lelucon, namun Linaris tetap diam. Ada apa? Kuakui lelucon itu mungkin kurang menarik dari biasanya, tapi... Nona Selcirga, izinkan aku meminta maaf atas hal itu. Aku harap kamu bisa bersemangat. Intinya di sini Linaris dan Selcirga ngobrol santai lah. Lalu di malam harinya, mereka jalan-jalan di kota. Gue nggak tahu, mungkin di sini Linaris pengen menghibur Selcirga karena partnernya baru aja tewas ya. Dilihat-lihat, mata obsidian sebenarnya nggak seburuk itu sih ya. Lalu saat Linaris dan Selcirga sedang menikmati pemandangan dari kereta uap, Selcirga merasakan ada orang yang mengawasinya. Ia pun meminta Linaris untuk pergi ke gerbong utama duluan. Paham dengan maksudnya, Linaris segera mengangguk dan pergi dari sana. Tak berselang lama, sekelompok orang memasuki gerbong Selcirga. Mereka adalah prajurit pribadi milik Shinji. Kalian tidak mengira aku akan menyadarinya, kan?
mata-mata terhebat di negeri ini. Barisan depan, formasi kelima dari mata obsidian. Aku, Seljirga si jaring curang. Mengumumkan dirimu sendiri ya, Seljirga. Bajingan mata obsidian lainnya harusnya bisa belajar satu atau dua hal darimu. Jawab ketua kelompok itu. Apakah kamu yang menyiksa Rehem? Kami yang mengajukan pertanyaan. Siapa gadis lain yang bersamamu itu? Yah, siapapun dia, dengan tubuh sekecil itu, aku khawatir dia akan rusak setelah 2 atau 3 kali kami bersenang-senang dengannya. Beberapa tentara tertawa kecil. Jadi, itu kalian semua. Aku tahu segalanya. Rehem tidak memberikan informasi apapun, bukan? Agar kolom bajangan itu bisa sampai ke markas operasi, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah menunggu sampai salah satu dari kami muncul di tempat terbuka. Kalau begitu, apa jawabanmu? Kalau begitu, kita akan mulai dengan memotong tangan kirimu. Singkatnya, di sini mereka berniat menghajar Seljirga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Para prajurit itu disiksa habis-habisan oleh Seljirga hingga tewas semua, lalu dilempar ke sungai lewat jendela kereta. Sama sekali tidak mengetahui pembantian yang terjadi di gerbong penumpang belakang, kereta uap terus melaju. Nona Seljirga, mereka membiarkanku melihat ke dalam gerbong kereta utama. Konduktor kereta sangat ramah. Oh, apakah itu benar? Betapa indahnya. Mesin itu mengasihkan, bukan? Ah, ya. Bagi Rese dan Rock juga menyukai hal-hal seperti itu. Mendengarkan Linaris menghiburnya saat kembali, Seljirga hanya tersenyum seperti biasa. Yah, aku tahu ini agak terlambat untuk mengatakannya, tapi ini bukanlah ide yang bagus, bukan? Mengingat betapa berbahayanya keadaan saat ini, membawa putri kecil komandan keluar, dan untuk apa? Hanya untuk bersenang-senang malam hari di kota. Tawa yang bisa mengundang bahaya. Wah, sebagai badut, aku harus menghindari hal itu. Ah, ya. Hei, Nona Seljirga. Menyela tawanya, tangan kecil dan lembut Linaris meraih tangan Seljirga. Mata mereka saling bertemu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang bagus. Meletakkan satu jari ke bibirnya, Linaris tersenyum. Jika kita merahasiakan ini, tidak akan ada yang tahu. Linaris rupanya tahu bahaya yang mengancamnya. Apa yang terjadi malam ini akan menjadi rahasia kita. Aku berada di istana sepanjang waktu, dan kamu juga berada di sana, Nona Seljirga. Tidak ada yang terjadi sama sekali, benar? Ya. Maafkan aku, Nyonya. Aku tertawa terbahak-bahak. Air mata sepertinya keluar. Linaris memeluk Seljirga erat-erat. 4 bulan setelah malam itu, Shinji si bagian kolom tiba-tiba menghilang. Keberadaannya tidak diketahui. Berpindah scan ke saat ini, di halaman Kementerian Perindustrian Aureatia, terlihat ada 3 orang yang sedang mengajukan petisi ke Menteri keempat, KET. Namun, KET tentu saja menolaknya dan mengusir mereka. Kemudian, seorang wanita dengan santainya muncul dari bayangan pilar di depannya. Ayolah, hentikan itu, KET. Jangan terlalu sering menindas mereka. Ucap Jenderal ke-21 Aureatia, tuturi si busa ungu. Apakah kamu tidak merasa kasihan pada mereka? Ketiganya bilang mereka dari Nagan. Kau tahu apa yang terjadi pada Nagan dan bagaimana akhirnya, kan? Mereka tidak senang karena pada dasarnya tidak ada permintaan maaf atau alasan apapun dari Ki Asuna si Poros. Setidaknya dengarkan mereka. Yah, KET bodoh amat dan tetap mengusir 3 orang itu. Ia sedikit curiga ke Tuturi. KET tahu bahwa Tuturi adalah orang yang memprovokasi ketiga orang Nagan tadi. Cuman dia belum tahu faksi mana yang Tuturi dukung saat ini. Lalu saat membuka kantornya, KET melihat kantornya berantakan dan ada Ki Asuna di sana. Beberapa penduduk asli Nagan datang untuk menyampaikan keluhan mereka kepadaku hari ini. Ada banyak sekali orang di antara 29 pejabat yang punya motif mengejarmu. Kamu tidak pernah membayangkan betapa besarnya kerja keras yang aku lalui karena kamu, bukan? Itu sebabnya aku membantumu, bukan? Membiayai dana, mengembalikan opini publik, semua itu
Semua hal kecil yang aku hutangkan padamu akan terbayar dengan ledakan besar berikutnya. Hancurkan setiap faksi lain di pameran Sidway dan ambil alih Aureatia. Bunuh semua orang yang menentangmu, dan kamu akan bisa menjalani kehidupan damai yang menyenangkan. Bukankah itu kesepakatan yang tidak buruk? Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba seseorang masuk ke kantor KET. Dia adalah Hai Sesta, sang jenderal ke-15 Aureatia. Ia membawa alat kontrol canggih yang disebut drone pengintai. Aku pergi dan melihat lawan kita, Selcirke. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia berhubungan dengan orang lain. Mungkin pengumuman sebelumnya tentang pengkhianatannya kepada mata obsidian adalah asli. Mereka terus membahas soal pertandingan ke-6 nanti. Baik itu strategi mereka dan bahkan menebak sabotase yang akan Enu lakukan. Tak berselang lama setelah itu, Mestalaxil masuk sambil membawa setumpuk senjata otomatis dari dunia jauh bernama AK-47. Pintu ruang kantor pun rusak dan KET hanya bisa memegangi dahinya melihat kondisi kantornya. Oke guys, mungkin itu dulu ya untuk Isra yang part kali ini. Thanks buat yang udah nonton dan ya, see you di next video.